Bertemu kembali dengan The Pustakawan. Hari ini saya ingin mereview satu buku. Kebetulan di rumah banyak banget dari buku-buku pengarang dari Jostein Gaarder. Jostein Gaarder sendiri adalah pengarang dari Norwegia yang banyak menulis tentang kisah-kisah filsafat yang dimasukkan dalam kisah-kisah sederhana di novelnya. Tapi hari ini saya kebetulan punya dunia anak, dia dan juga ada Putri Sirkus. Tapi hari ini saya ingin mereview sebuah novel lama dari Jostein, judulnya Misteri Soliter. Yuk kita simak aja reviewnya. Misteri Soliter sendiri sebenarnya udah terbitan lama karena dia diterbitkan pertama kali tahun 90 dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris di tahun 96. Dan ini adalah terjemahan bahasa Indonesia terbitan Jala Sutra. Kalau nggak salah ini terbitan tahun 98. Cukup lama sebenarnya. Membicarakan misteri soliter itu seperti membicarakan judulnya. Yang kita tahu judulnya terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah misteri, yang artinya tentang teka-teki, bagaimana mencari sesuatu, problem solving dan semacamnya. Dan yang kedua ada soliter. Soliter adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu remi. Kenapa sih Jostein Gaarder memilih soliter bukan poker atau permainan remi yang lain? Semuanya jawabannya ada di novel ini. Dan yang menarik dari novel ini sebenarnya, selain ini mengupas tentang misteri asal-usul filsafat, bagaimana seorang anak mencari tahu tentang asal-usulnya, yang menarik adalah bagaimana ini dikemas. Karena yang kita tahu, chapternya dikemas berdasarkan nama-nama karakter dalam remi sendiri. Jadi ada as keriting, ada dua wajik, dan semuanya berdasarkan itu chapternya. Tentunya chapter yang paling menarik adalah Joker, karena yang kita tahu Joker seringkali tidak digunakan dalam permainan remi, tapi selalu ada dalam kartu remi. Dan ini menjadi suatu sorotan yang menarik juga dalam novel ini. Dan kita akan mengupas tentang cerita dalam novel ini. Tokoh dalam novel ini sebenarnya berkisar pada dua orang. Yang pertama adalah Hans Thomas, anak yang berusia kurang lebih 12 tahun, dan juga ayahnya. Hans Thomas itu mempertanyakan keberadaan ibunya, karena ibunya sudah pergi meninggalkan mereka berdua semenjak kecil. Dan kisah ini bermula dari itu, pencarian Hans Thomas mencari keberadaan ibunya. Mereka memulai dari suatu desa di Norwegia hingga memilih jalur untuk ke Swiss hingga ke Athena. Dari perjalanan itu mereka menemukan hal-hal yang menarik. Salah satunya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sifatnya kebetulan. Contohnya ketika Hans Thomas bertemu dengan seseorang yang dia sebut dengan kurcaci, yang memberinya dia kaca pembesar. Yang anehnya pada perjalanan berikutnya dia bertemu dengan seorang lagi yang memberinya buku yang sangat kecil. Dan itu menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu secara kebetulan. Artinya Hans Thomas bisa membaca buku itu dengan bantuan kaca pembesar ajaib yang diberikan di perjalanan sebelumnya, hingga dia masuk ke sebuah hutan dan bertemu dengan karakter-karakter yang ada dalam kartu remi. Dan kedua, tokoh utamanya adalah ayahnya. Ayah Hans Thomas ini adalah pribadi yang menarik karena dia pendiam, dan dia ketika mabuk dia suka menceritakan hal-hal yang sifatnya sangat filosofis dalam hidup. Dan inilah yang mewarnai perjalanan mereka berdua mencari ibunya. Apakah dia bisa bertemu dengan ibunya atau tidak, bagaimana cerita yang mengawalinya hingga mengakhirnya, bagaimana kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam cerita di buku ini. Maka coba teman-teman baca. Saya tidak ingin spoiler, tapi saya berharap teman membacanya karena sangat menarik sekali ceritanya. Dan bacaan ini bisa dibaca anak-anak mungkin usia remaja, mungkin mulai seusia Hans Thomas mungkin 12 tahun. Tapi yang pasti ceritanya sangat menarik, sangat mendalam, dan juga bisa menjawab mungkin menjadi refleksi bagi kita bagaimana sebenarnya asal-usul dari kita, bagaimana sih cerita keluarga kita dan semacamnya. Buku Misteri Soliter meskipun diterbitkan cukup lama,
namun masih bisa dijumpai atau ditemukan di toko-toko buku seperti Gramedia, Togamas, dan juga toko buku Ranus di Surabaya. Tapi juga teman-teman jika merasa kesulitan untuk datang ke toko buku, ini juga bisa didapatkan di toko-toko online karena masih banyak sekali penjual dari berbagai versi, baik berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Itu saja dari saya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di review-review buku berikutnya. Saya ada Pustakawan, terima kasih dan bye.